Yuk. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Trio Nyartem yang suka main ke Sartem dulunya. Enggak ya? Lu doang kali. Enggak dong, Itu jangan itu mau aneh-aneh. itu mungkin dulu zaman kita masih muda. Sekarang kan sudah tumbuh, sudah grow up nih ya kan. Gimana menurut lo sekarang karena kita sudah grow up, apa yang berubah? Seperti judulnya kan, kalau teman-teman nih yang di rumah udah bisa baca judulnya, Don't Grow Up, It's a Trap. Kita udah grow up. Menurut lo gimana nih? Etos dulu deh. Apa yang berbeda? Gue nih, berbeda dari yang sekarang merasa grow up sama dulu gitu. Yoi. Yang jelas kelihatan bedanya di tanggung jawab sih kayaknya ya. Wadaw, benar. benar. Nggak, tanggung jawab tuh bisa jadi kayak beban nggak menurut lo? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kayak ngerasa anjing nih gitu. Apa gimana? Kamu masuk terlalu cepat ya kayaknya ya pertanyaannya ya. Kita cuma punya waktu 30 menit. Kita langsung aja. Kalau apa ya? Kalau menurut gue sih kan masalahnya kalau yang ngebedain kita yang belum dewasa sama yang sudah merasa dewasa adalah bentuk tanggung jawabnya berbeda. Mungkin dulu kita ngerasanya sudah cukup bertanggung jawab, tapi kan beda ininya apa? Ya mungkin beberapa kasusnya beda gitu kayak. Menurut gue sih proses pendewasaan ya. Kalau menurut gue proses pendewasaan itu seumur hidup. Jadi dimanapun fase umur lo berada, proses pendewasaan itu mengikuti menurut gue. Oke. Nah, di situ pun ada bentuk sebuah tanggung jawab. Jadi contohnya misalkan pada saat lo SMA misalkan bentuk tanggung jawab lo adalah ya lo naik kelas, lo mengikuti ujian nasional, lo lulus segala macam lah, ya kan? Belajar lah intinya gitu sampai kuliah, sampai terus sampai lo berkeluarga. Jadi bentuknya sebenarnya selalu ngikutin lo bentuk tanggung jawab itu dan proses pendewasaan, cuman berbeda-beda aja. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan gue sambungin sama judul kita hari ini nih, kan apa grow up is a trap. Ya. Kadang-kadang it's a trap sih. It's a trap. Gue ngerasain nggak kadang-kadang, selalu ya. Gue udah masuk dalam jebakan. Gue kayak nggak bisa keluar dari jebakan ini. Mungkin lo belum nemu orang yang bantuin mikir untuk bilang itu bukan jebakan kali. Mungkin ya. Iya benar. Kayak mungkin dunia terlalu luas, terlalu berat untuk dijalani sendiri ya. Diarungi sendiri. Betul. Diarungi sendirian. Betul. Kalau menurut lo ya, dari tadi atau sudah menurut Ian deh sekarang. Menurut lo di umur berapa ya orang pas dikatakan jadi grow up? Di umur berapa? Atau enggak lo ngerasanya umur berapa sih pada saat grow up? Gue tuh kayaknya gue 25, 26 tuh gue baru ngerasa oh ini gue udah grow up. Kalau lo? Kayaknya gue juga segituan deh Pak. Maksudnya kan itu kan ada istilah quarter life crisis tuh. Nah, kalau udah mikirin itu, menurut gue itu salah satu tanda bahwa kita grow up gitu, bahwa kita akan masuk mau tidak mau ke dalam si jebakan itu. Nah, kalau gue pribadi juga 25 sih, karena dulu gue benar-benar mikir sih Pak. Menurut gue ya perubahan yang paling gue rasakan dari sebelum 25 sampai after 25, kan gue sekarang, Eta selamat ulang tahun. Oh iya, terima kasih. Panjang umur. Ke 23 ya, 23. 40 gue ngomongnya 23. Terus? Selamat ulang tahun. Nah, gue dari after 25 sampai sekarang, menurut gue berubah lebih banyak ini Pak. Kalau gue dulu bolos banget sih, maksud gue melihat banyak hal tuh ya udah gitu. Sekarang gue makin marah-marah sih kayaknya deh. Maksudnya banyak hal yang gue dikit-dikit marah-marah dalam artian kayak misalnya kejadian kecil misalnya kalau di jalan gitu, kayak orang yang nggak tertib, gue merasa anjir ini orang ngerti nggak sih gitu. Maksudnya ini kan gampang gitu, lu lampu merah bisa gampang kan, lu tinggal berhenti, lu main HP dah, ngapain kayak gitu, lu ngapain gitu loh. Maksudnya hal-hal gitu gue jadi makin lebih serius berarti ya, lebih serius ya. Iya Pak, kayaknya lebih serius deh, capek deh gue lama-lama tapi ya. Berat sih kayaknya gue masuk sih Pak. Kalau lu kan udah 31 nih tahun ini, baru ulang tahun berapa kemarin ya kan, tanggal 17. Kalau lu kapan merasakan ininya, grow up-nya? 15 kayaknya ya atas.
kelas 2 SMP, kelas 3 SMP udah menjalan anjing, hidup tough banget nih. Hidup nih tough banget ya ternyata. Kan dulu asdos kan lu Tos, waktu kita kuliah kan lu asdos kan. Gua tolak dong. Gua tolak. Masih. Kayaknya gue menurut lu kapan tuh? Di umur berapa ya? Gue ngerasa percaya diri untuk bilang diri gue dewasa itu mungkin ya nggak beda jauh sama lu sih, mungkin di antara 24 gitu, 25. Setelah kuliah lah ya Pak. Setelah kuliah. Cuman kan era kuliah kita nih berbeda 2 tahun nih. Gue kan 7 tahun kuliahnya ya kan ya. Ya betul. Lo 7 tahun di 2 tempat. Di 2 tempat jadi dan mungkin 2 gaya rambut. Kalau di antara yang teman-teman seumuran gue gitu, gue mungkin telat kali dewasanya mungkin. Oh ya. Mungkin ya kalau lu bilang 25 berarti temen lu mungkin udah 22, 23 gitu ya. Udah dewasanya. Sepertinya sih karena mereka ya kelihatan lah gitu beberapa orang. Oke. Situasinya menurut lo situasi apa sih yang lo anggap anjing nih trap nih gitu. Pada saat udah grow up nih anjing. Ini toh ternyata. Kalau gue tuh ngerasanya pas bayar pajak. Emang lu bayar? Bayar lah. Gue kalau masalah nominalnya kita ya mau nggak mau harus bayar gitu kan. Cuman gue nggak tahu kalau bakalan ngejelimet itu karena ada itu yang wah ini tanggung jawabnya besar banget. Apalagi itu bentuknya rutin kan ya, bentuknya maksudnya suatu keharusan setiap bulan gitu kan. Atau setiap tahun. Betul. Wah ngejelimet banget nih. Dan kalau gue salah, gue mesti ngeluarin uang terus masuk bui gitu. Jadi ini ribet banget. Kalau menurut lu momennya apa pada saat lu nganggep anjing nih trap nih gitu? Siapa nih? Ian aja dulu deh. Ian. Kalau lu bayar pajak sih gue jadinya kepikiran pas gue perpanjang STNK mobil ya. Maksudnya itu bener-bener sih Pak, Samsat asli panjang banget. Gue perasaan proses gue bangun pagi dioper-oper kan. Itu kan sebenarnya kan gue ada di fase dimana gue belum belum terlalu mau untuk bayar orang nih kerjain nih gitu. Gue pengen melakukan semuanya sendiri dulu nih. Betul. Nah si Samsat ini ternyata, waduh, mendingan gue bayar. Berarti kalau lo ini ya kasusnya birokrasi menghambat lo untuk dewasa ya? Lumayan. Iya. Tapi salah satu yang good point-nya dari birokrasi atau yang urusan gitu-gitu, waktu bikin SIM itu gue SIM A kemarin itu kan akhirnya gue nggak mau nembak, gue mau pure test, dan itu ternyata gampang banget. Di situ gue merasa gue keren. Gampang banget, sehari kelar Pak. Kalau lu lulus gitu, sehari kalau kelar SIM kok, dan itu lebih cuma gampang. 100.000. Gitu. Kalau ini yang menarik sebenarnya dari Atos nih. Karena kalau gue sama lo kan udah jelas single, jadi urusannya masalah birokrasi pemerintahan gitu. Sedangkan dia tanggungan pajaknya lebih mahal, tanggungan apa yang lebih mahal. Coba kalau apalagi kan beli susu gitu kan. Ini bisa apa aja nih yang dianggap trap nih udah bisa apa aja menurut lo kalau dari ini. Tapi kayaknya ya, maksudnya kayaknya dari sekarang sampai 30 menit Etos aja yang ngomong kayak panjang tuh. Jangan dong. Ian kan juga cerita hidupnya lumayan lucu gitu loh. Wadaw. Nah, kalau dari lu apa tuh momennya? Kalau gue sebenarnya titiknya, gue tuh kan tipenya ya lu berdua udah kenal gue lama lah ya. Mungkin yang belum kenal, tipenya tuh kan sedikit nekat gitu ya. Jadi gue nggak nyiapin gitu. Gue nggak nyiapin kayak yang mau gue hadapin ke depan apa ya gitu. Jadi tipe gue tuh di saat hari ini gue siap ya udahlah coba aja gitu. Sama lah kayak kasusnya gue memutuskan untuk menikah di umur yang di masa kini cukup muda lah ya, 25. Gue 25 waktu itu menikah. Ya? Nah, bukan karena alasan apapun, tapi gue ngerasa pada saat itu ya gue siap gitu. Cuman sekitar itu aja sih. Jadi emang kadang-kadang dengan tipe yang menurut gue ya, dengan tipe yang seperti gue, jadinya kadang-kadang di saat tertentu tuh bentuk tanggung jawabnya kita tuh ngerasanya kayak anjing semuanya barengan nih, tiba-tiba gitu, nikah apa segala macam, punya anak, berkeluarga gitu. Jadi kayak diserang gitu. Cuman ya gue bisa narik kesimpulan sih apapun jenis orangnya ujung-ujungnya tetap bakal ngerasain sih, tinggal tunggu waktu aja. Jadi
buat apa dibeda-bedain. Kalau gue gitu, kalau gue. Iya. Jadi masalah kesiapan tuh, kalau gue tipenya gitu, di saat gue siap ya udahlah coba lakuin aja, nggak tahu juga kedepannya gimana kalau gue gitu. Tapi lu pernah merasa terjebak nggak di dalam sistem matrimoni? Waduh, ini pertanyaannya nih, hati-hati Tos ya dalam menjawab. Bahasa Indonesia. Oh iya, itu bahasa Indonesia, men. Oh iya. Coba dijelaskan pernikahan. Maksudnya pada saat menikah, lu ada ekspektasi nggak sebelum menikah gitu? Pasti ada lah kan. Oh, nikah tuh kayak gini. Mungkin lu pernah lihat orang tua lo, atau ngeliat orang tua teman, atau ngeliat di film kan. Oh, nikah tuh gini-gini. Ada nggak perbedaan yang lo nggak siap dan itu beneran nyebelin gitu? Kok beda gitu ya? Gini, kalau gue gitu. Ngelihatnya sih gini ya kok. Jadi itu kan hubungannya sama siapa yang akan lu nikahin sebenarnya gitu kan. Betul. Bentuk kesiapan gitu. Kenapa gue waktu itu memutuskan pada saat umur 25 ya udahlah gue coba aja gue menikah. Karena gue ngerasa pada saat itu adalah ya wanita ini orang yang paling tepat menurut gue pada saat itu. Jadi itu ada bini lo ya? Kok lo ngomongnya gitu sih? Ada bini lo di situ? Dia di kamar, cuman kupingnya kan kayak ninja, bro. Oke, terus. Takut berarti sleepwalking. karena pasangannya, lo udah merasa tahu pasangannya. Iya, kalau konteksnya mau bicaranya mau menikah ya. Konteksnya mau ngomongin pernikahan ya otomatis kita nggak bisa mengacu pada diri sendiri. Pasti kan kita butuh siapa sih yang bakal kita nikahin kan gitu urusannya. Gitu. Nah pada saat itu gue ngerasanya ya istri gue ya memang udah dia, nggak ada lagi siapa gitu. Karena ya cuman kan itu rentetannya lu tau lah pengalaman kita semua ya selama muda itu tau lah cerita-cerita kita masing-masing. Ya itu kita ngelewatin itu semua gitu. Jadinya gue bisa memutuskan itu. Gitu kalau menurut lu kan kalau bahas cinta nih, lu sih bahas cinta, gue juga pengen bahas cinta nih. Kalau pengalaman masa lalu gitu ya. Kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh ada sistemnya jalanin aja dulu gitu ya. Menurut lu itu cukup dewasa atau enggak? Karena menurut gue itu cukup dewasa loh. Menurut gue ya. Karena itu dari dulu nggak sih kayak apa teori kayak gitu? Iya, dari dulu. Cuman kan officialnya nih zaman sekarang nih. Sekarang dia di officialin lah gitu. Jadi status gitu. Kalau dulu kan namanya aja HTS kayak kata lo ya, hubungan tanpa status. Kalau sekarang ada statusnya, jalanin aja dulu. Menurut lu cukup dewasa karena lu bisa kenal satu sama lain tanpa harus ada ikatan yang gitu. Menurut lu gimana? Menurut gua letak itu bisa dewasa bisa enggak sebenarnya. Tapi menurut gua letak ada di pengambilan keputusan untuk mereka mau menjalani itu gitu. Jadi dewasa itu ya udahlah jalanin aja, itu kan sebuah keputusan walaupun ya kadang-kadang mungkin satu pihak tidak senang ya. Satu pihak pingin ditembak, satu pihak pingin disayang-sayang ya kan, diajak jalan. Satunya tapi bisa menjadi tidak dewasa ketika misalnya justru ketika HTS itu jadul banget ya, dijalanin aja itu menjadi justru kayak gue nggak ada tanggungan sama dia kok, terserah bodo amat gitu loh. Saya lebih ke situ sih gue. Jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Iya. Lu kan lebih paham tuh Tos, gitu Tos. Tapi emang sih zaman sekarang tuh kan ya dulu itu misalkan HTS misalkan fenomenanya banyak lah ya orang HTS-an. Cuman ujungnya pasti salah satu dari pasangannya itu pasti minta suatu hubungan biasanya kan gitu kalau zaman kejelasan gitu ya Pak. Kejelasan. Kalau sekarang tuh kan emang ya udah tanpa status ini adalah hubungan kita gitu loh. Jadi mereka bisa mendefinisikan itu. Sebenarnya itu mungkin tuh perkembangan kali ya, perkembangan zaman yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Yang otomatis pasti pola pikirnya mereka itu juga jadi berubah, sebenarnya berbeda. Balik ke orangnya sih kalau gue. Kalau mereka bisa ngelanjutin itu terus dan mereka nyaman-nyaman aja, menurut gue nggak masalah. Kalau gue nggak ada masalah. Tapi lu rasa ada yang dua-duanya nyaman gitu? Dalam jalanin aja dulu, kayaknya enggak ya. Bisa aja ada loh, ya, kita juga nggak tahu ya. Bisa, ya nggak tahu sih, benar. Bisa aja. Bisa, manusia itu personal banget kok, gitu, manusia itu. Kok? Enggak, kalau gue enggak. Gitu. Udah enggak. Udah insaf. Iya, soalnya kan kayaknya zaman sekarang semuanya tuh cepet banget gitu, tak ya. Ya sekarang ada Tinder, ada segala macam lu untuk nyari untuk nyari temen, nyari pasangan tuh gampang banget. Dulu kan nguliknya kayak apa lu tahu?
Biasanya dulu ya dari Iya, mulut ke mulut, kalau nggak apa dari temennya temen atau temennya pacar temen ya kan gitu-gitu aja. Iya. Biasanya. Nah, ini gue ada pertanyaan menarik juga sih. Ini Oh, bukan dari tentang siapa cinta tuh, Kok? tapi Dari ya. Enggak, dari gue sendiri, dari gue sendiri. Kira ada yang lain. Gue nggak mau menipu masyarakat, maksudnya. Gue nggak mau memulai acara ini dengan kebohongan ya, jadi gue nggak mau. Jadi kan kalau kita punya patokannya yang udah dewasa itu kan orang tua lah atau orang yang lebih tua gitu ya. Lo akhirnya menyadari atau pernah nggak lo menyadari, gue tuh ternyata sama aja kayak bapak gue ya ujungnya gitu, atau gue sama aja kayak emak gue ya yang orang udah yang lebih dewasa dari lo, ngerasa gitu nggak? Ada nggak pernah lo rasain? Dan kalau ada apaan? Kalau gue ada, jelas gue ada. Gue tuh apa ya, punya love and hate relationship sama bokap. Jadi kayak pada saat gue udah dewasa, pas ngeliat bokap kayak, oh iya gue tuh doi juga sih, sama aja. Kayak nyebelin juga ya gue ternyata. Karena dia nyebelin dan gue sama. Oh berarti gue nyebelin. Iya, bakal gitu. Kalau lu gimana? Ian. Oh, Ian. Kalau gue, iya, gue kan dulu waktu kan sebenarnya bapak gue kan lumayan membebaskan gue untuk memilih kan, mau dari kuliah, dari hidup gue, dari bapak kerjaan segala macam. Bapak lu. Kenapa? Ada tuh lagi dengerin Moco itu apa? Jadi keempat. Nah terus, dari kebebasan itu justru gue akhirnya sering mengkritik dalam hati doang sih. Kayak bapak gue kan misalnya dulu bikin kompos, terus bikin rumah kompos tuh di Gria Melati di kampung di komplek gue. Terus ke persampahan, ke lingkungan, terus akhirnya bambu segala macam. Nah gue dulu mikir kayak ngapain sih gitu. Sekarang gue lakuin tuh semua. Gue emang kayak gitu sih, mirip sih. Kalau di sikap dan sifat sih beberapa gue merasa mirip. Cuman gue kayaknya mirip-mirip sama lo sih kok. Iya. Gue tuh sampai umur 30 tahun ini tuh masih memegang teguh prinsip gue lah dari dulu dalam hal kalau gue itu nggak mau jadi seperti bokap gue, bukan karena bokap gue negatif atau apa ya, tapi ya gue nggak mau sama aja gitu sama dia. Gitu karena ya mungkin sama kayak alasan lo, apa gunanya kalau gue sama kayak bokap gue gitu ya kan? Iya benar. Nah cuman dalam hal sikap dan sifat mungkin beberapa sih gue ngerasa mirip sih. Ya gue harus mirip ya. Harus recheck ke bini gue sih, harus cek ke bini gue nanya. Iya, lo harus cek ke bini. Berarti kan di antara kita bertiga sama nih ya. Lo ada perasaan takut nggak karena ada kesamaan itu? Ada, kalau gue. Ada. Takutnya kenapa? Karena kalau gue jujur, gue nggak tahu kenapa gue takut. Gue takut, cuma gue nggak tahu kenapa gue takut. Itu kalau gue. Kalau lo ada alasan nggak kenapa lo takut? Gimana ya? Gue banget lo ya berdua. Parah juga lu kok, anjir. Ini pertanyaan dari Ed siapa nih kok, kalau ini kok? Dari Ed si butar-butar. Kalau gue takutnya gini sih, kalau gue takut gue nggak bisa ngebawa keluarga gue sesukses apa yang bokap gue lakukan. Oke. Jadi ada patokannya di situ. Jadi ada patokannya, maksud gue tetap ngelihat sesusah-susahnya gitu ya, bagaimanapun perjalanan hidup bokap gue, dia tetap bisa ngebawa keluarganya sampai sekarang gitu, dan alhamdulillah sukses menurut gue gitu. Nah, hal yang gue takutin itu adalah ya gue nggak bisa ngebawa keluarga gue sesukses apa yang dia lakukan dalam hal apapun. Oke. Iya. Kalau dari cuman kayaknya itu termasuk trap ya, Itu trap. Iya, itu trap. Parah itu trap. Lu mirip sama orang tua itu, punya kesamaan, itu trap lah. Iya benar sih. Trap. Karena lu nggak tahu apa. Kalau lu dulu deh. Kalau gue biasa aja sih, maksud gue kalau gue ya nggak takut sih gue kalau untuk menjadi mirip sama bapak gitu. Gue merasa senang-senang, dan emang mau nggak mau emang mirip juga sih. Kayak kemarin misalnya ya, misalnya nih kan gue lagi beres-beres ini nih apa namanya, berangkas tuh karena disuruh nyari apa gitu sama bokap. Punya nyari terus ketemu tuh raport gue Pak SD. SD. Nilainya tuh
SD 60, 70 gitu Pak, bodoh gua. Emang gue tahu kok. Iya. Makanya nggak lama. Enggak. Apa? Apa? Coba dilanjut. Hah? Wih. Hampura lanjut. Hampura lanjut. Terus habis itu gue nemu raport bapak gue SD sama nilainya Pak. Gitu juga. Mirip banget tuh dari situ juga. Ya udahlah, emang mirip, udahlah biarin lah. Padahal lu habis bagi rapat lu udah dijemur, udah di apa gitu ya sama bokap lu ya, gara-gara nilai lu jelek ya. Taunya nilainya sama. 20 tahun lebih kemudian iya Pak, pelajaran beda. Iya, provinsinya beda tuh, tempat sekolahnya beda, daerahnya sama ternyata. Oh ya udah emang begini. Mungkin kalau lu inget-inget pada saat itu bokap lu jadi santai itu ya. Oh iya ya. Kartu asnya udah kebuka. Pantesan gua nggak pernah dimarahin dari dulu ya. Karena sama. Iya. Oh, anak gua bener nih gitu. Nah, kalau misalnya posisinya taruhlah anaknya itu sudah besar, lalu gue punya anak, lalu Ian punya anak. Kalau lu melihat anak lu mirip sama lo, lu merasa dia masuk ke trap atau enggak? Wah, itu udah trap level 2 tuh ya. Ada. 2.0 tuh. Itu trap, itu 4.0 ya. 4.0 tuh. Allah Akbar. Kalau gue iya kayaknya, kalau gue iya sih, gue ngerasa waduh apes banget lu. Ya tapi dengan membawa kesadaran kalau hal itu pasti akan terjadi sih kok. Jadi iya. Selama dia berkembang itu ya sebisa mungkin kita kasih pemahaman sih. Jadi dia tahu gimana nyikapinnya. Lu ngasih pemahamannya sesuai kondisi dan situasi. Iyalah, sesuai kondisi dan situasi dan umurnya dia gitu. Iya, sesuai situasi dan kondisinya dia, atau situasi dan kondisinya elu pada saat ada masalah itu. Umuran dia. Oh, ada. Bisa mungkin sesuai kondisi dan situasinya dia. Itu yang idealnya gitu. Ya, idealnya gitu. Tapi kan lu juga berarti harus belajar tuh, terus. Oh ya jelas Bos. Iya kan? Iya. Karena gue aja ya, makanya karena setelah baru punya anak ya, baru ngerasain ternyata anjir gini ya punya anak gitu. Gimana sih lu ngegedein orang aja manusia gitu loh. Dari bayi bukan sampai... Vespa lagi nih ya Pak. Apa? Bukan Vespa ya ini ya. Orang iya. ini ya. Bukan barang, ini manusia gitu, makhluk hidup yang manusia. Tadinya cuma bisa nangis sampai dia bisa jalan sendiri, nulis sendiri, ngomong sendiri. Aduh. Tapi gokil sih. Kalau don't grow up it's a trap ya. Lu berharap anak lu dalam tanda kutip grow up nggak? Lu kan masih anak lu berapa tahun sih? 3-4 tahun ya? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Lu berharap dia grow up nggak? Maksudnya ya pasti dia akan grow up gitu. Okay. Cuman iya, lu berharap dia akan masuk ke trap ini atau enggak? Karena di sisi lain trap ini ngajarin banyak hal juga, pengalaman dan segala macam kan dia. Ajaibnya gue malah pengennya dia masuk trap, jadi dia bisa belajar. Karena maksud gue gini, sekeras-kerasnya kita ngasih pendidikan atau pemahaman ke anak kita, ya itu mungkin nilainya cuma 20% atau 30%, tapi itu kan nilai-nilai di dalam rumah ya kan. Sisanya dia taunya ya dari luar gitu ya, dari trap-trap itu. Ya dan itu kemungkinan ya, kita cuma bisa mantau gitu sebagai orang tua, ngarahin aja. Kayak kalau kata bokap gue, orang tua tuh kayak busur panah aja, cuma ngarahin. Oh iya. Jadi kalau anak panahnya udah lepas ya udah nancep apa. Sama sih kayak bapak gua tuh. Kenapa? Mereka pernah ketemu ya. Bapak gua juga pernah ngomong gitu tuh. Kayaknya bokap lu enggak deh, enggak ada analogi busur panah deh. Bokap lu pakai busur bambu. Lihat tuh bambu runcing kalau bokap lu. Petasan bambu. Lu kayaknya koran basah ya, lu koran basah. Petasan bambu itu. Oh iya juga ya, benar sesuai. Kalau masalah cinta, lu merasa grow up nggak? Sudah grow up belum? Ian dulu lah. Dari hubungan yang dulu sampai hubungan yang sekarang, lu merasa itu
lu udah Ian kan lagi mau ada rencana besar nih deket-deket ini gitu kan. Ya, amin. Gue beruntung sih kenal lu berdua. Sedih kok jadi sedih sih. Enggak, karena gue merasa banyak yang gue lakukan sekarang atau yang gue pandang sekarang tuh berasal dari pertemanan kita dulu gitu. Apa yang kita diskusikan dulu. Itu kan pasti dalam segi apapun ya, termasuk cinta juga gitu. Kan, nah menurut gue untuk yang sekarang jelas grow up, karena di saat yang sama ya mungkin beda sekarang prioritasnya, segala macam, orangnya beda, sifatnya beda, dan gue handle-nya juga, kita sama-sama saling menghandle-nya juga beda-beda sih. Menurut gue jelas grow up sih, jelas grow up. Karena dari pertemanan itu ya, dari pertemanan kita ini dan diskusi-diskusi itu yang bikin gue sekarang grow up. Kalau lo Tas? Sedih ya? Hmm. Apa sih tadi pertanyaannya? Sebenarnya gue jadi sedih dengerin Ian. Grow up nggak itu? Kamera lu jelek gak tuh? Cinta lu gitu. Dibanding kapan? Nangis. Ya dibanding sebelum 25 berarti kalau patokannya grow up kita 25, berarti sebelum 25. Iya. Iya kalau gue ngerasanya. Kalau ngerasa bagian mana? Udah sering diselipin kompromi soalnya. Oh, I see. Itu gue kira dulu kata-kata itu sederhana ya sebelum 25 ya. Ternyata bro. Iya itu salah satu nyawa utama sih menurut gue. Itu trap nggak menurut lo? Itu kayaknya si trap juga, ya lu ngapain masuk sini, orang dari dulu ada di sini gitu kayaknya. Trapnya tuh. Iya. Lo telat aja masuknya bre gitu ya. Gue udah nunggu. Tapi, lu ngapain marah-marah dah gitu. Menjadi dewasa ada bagian yang bukan trap nggak? Ada gue rasa. Apa? Kalau misalnya semuanya menjadi dewasa itu adalah menjadi dewasanya adalah trap, berarti trap, kan semuanya trap. Cuman ada fragmennya, ada bagian yang enggak, kayak temenan itu enggak trap. Apalagi kalau lu temenan paling enggak 5 tahun ke atas, kalau paling enggak dia sudah melihat lu dari umur 20 sampai kita dari berapa tahun dari umur 20-an sampai lebih dari 25 tuh gua rasa itu udah bukan trap. Ya lu terjebak di pertemanan itu aja gitu. Enggak ada lagi pertemanan baru habis itu. Itu kayaknya kata-kata trap itu juga dia berkembang berdasarkan masalah yang ada saat itu sih. Betul. Jadi dia juga ibaratnya dia kliknya itu pada saat lo harus klik juga gitu. Betul. Ya. Dari dulu menurut lo udah ada ya. masalah jebakan-jebakan, cuman mungkin kadarnya kan nggak terlalu besar kan. Ya. Itu tadi karena sekarang tuh kayak kalau udah dewasa gitu kan kayak digebukin masalahnya nggak satu-satu gitu. Iya, kadang-kadang kita ngerasanya bareng. Iya, dan kalau dulu kan ada jadwalnya ya. Kalau zaman sekolah ulangan hari Senin, Rabu, oh iya. Habis itu ada UAN, UTS, segala macam. Iya, kuliah juga gitu. Sekarang kayak bisa terus di jadwal tuh ada kata-kata nggak peduli. Nah, itu ada tuh dulu. Nah, itu ada masalah gitu. Ada. Iya, terus nggak ada apa-apa kalau nggak peduli. Nah, sekarang nggak peduli. Kalau nggak peduli antara mati kelaparan atau masuk bui. Pokoknya konyol lah, pasti konyol. Ujungnya konyol. Mau nggak mau harus kita naikin kan, harus kita masukin, benar. Karena ujung-ujungnya ya gitu. Kalau nggak mau cut ya masuk bui, udah itu doang kayaknya. Menurut gue ya. Kalau Ian, lu gimana Ian? Lu kan berhubungan sama rencana besar lu ini yang insya Allah akan kejadian lah ya. Amin. Iya dong. Ini kan di depan lu dari pemahaman yang udah kita bentuk dari perbincangan hari ini kan trapnya di depan mata nih sebenarnya. Lu Iya. Kita ganti aja judulnya deh. Don't marry, it's a trap. Enggak, maksudnya pernikahan itu bagian dari grow up kan. Bagian dari grow up, betul. Gue seperti menganggapnya kayaknya masuk sekolah gratis aja lah. Gue digembleng tapi gratis gitu. Bayar juga tapi ya. Bayar. Malah bayarnya lebih mahal dari sekolah tau. Cuman harus rela bayarnya. Iya, tapi kayaknya gue justru
Kadang-kadang justru gue mikirnya, gue butuh trap baru nih, gitu. Kayaknya sekarang nih udah, gue butuh trap baru nih buat ya diri gue aja gitu, buat kepuasan, buat gue latihan aja kali ya. Karena gue belum masuk di pernikahan, terutama mungkin gue masih bisa ngomong gini ya. Tapi mudah-mudahan sih konsisten. Amin. Kalau lu pada menurut lu Yan? Hah? Gimana? Yan apa kok? Ian. Seberapa lu kan mau menikah gitu kan rencananya. Seberapa besar sih peranan bahwa pilihan pasangan itu harus yang benar-benar lu percaya segala macam dalam hal menikah? Wah, gede banget, Pak. Parah sih. Gua kenapa akhirnya memilih yang sekarang karena yang sekarang karena itu cuma membuat dia yang mau. Kalau itu alasan nomor satu sih. Lah emang cuma terus. Satu doang alasannya. Karena gue merasa gue bisa terbang tanpa diganggu, tapi dia juga siap untuk kalau gue jatuh dia siap untuk menerima. Gitu. Itu yang paling utama sih buat yang sekarang. Jadi dia apa? Safety net atau gimana ya? Safety net. Kiper. Dia nendang bola, dia siap nepis gitu. Oh, gitu. Ya, kalau lu gimana kok? Ya. Apa tuh? Gue nggak dengar pertanyaan dari tadi putus-putus. Internet Eko paling sering putus-putus ya? Paling sering. Kalau udah masalah gini paling sering. Kenapa milih-milih ya putus-putusnya ya? Kan dari tadi lancar. Lu sekarang single apa gimana sih kok? Udah deh, nggak usah ditanya-tanya. Kenapa sih? Ya, lu jangan menutup pintu dong. Oke, lu tugasnya nanya ya. Lu tugasnya nanya bukan jawab ya. Pacaran, sekarang kan pacaran. Cewek gue ntar marah, ntar gue di WA lagi. Iya, oke sih. Salam ya. Bumbu deh pertanyaan lo. Nanti etos-etos itu lagi ya? Iya, udah jangan sama si etos itu lagi. Kan bisa di-cut ini, kalau mau. Gak ada, langsung aja. Oh ya udah, jawab berarti. Iya pacaran, tadi gue udah jawab. Udah gak single, udah berdua. Mantap. Jadi buat cewek-cewek tolong jangan WhatsApp lagi. Jangan. Udah dewasa. Percuma, gak bakal dibales. Iya benar. Enggak, soalnya HP gue udah pegang cewek gue. Posesif, ceritanya posesif. Manager bro. Soalnya dia tahu password Instagram gue. Gue pribadi seneng sih kalau lu ada di step ini ya. Maksudnya bukan pacarannya ya, tapi step lu berani untuk one step baru gitu. Gua sorry putus-putus lagi. gue emang ngomong pakai bahasa ini sih, bahasa Afrika. Tapi untuk yang nggak kenal Eko ya, kita kan kenal nih. Eko tuh paling perbedaannya fasenya kayaknya paling kelihatan ya Yan. Iya benar. Dulu kan dia seringnya foto ngikutin gayanya CR7 ya kan? Nanti dimasukin gue cari fotonya buat jadi cover. Ya. Terus ikut pernah ini punya ninja, ya kan? Pengen jadi motor ninja. Soalnya dulu berat gue 110 kilo ya. Kalau motornya nggak ninja, kalau gue pakai bebek tenggelam di pantat gue itu motor. Nggak bakalan muat joknya bro. Waktu lu servis kata teknisi, bang maaf nih bang, ini motornya sih sebenarnya aman. Abang ini maaf nih. Abang udah check up belum? Jangan motornya aja. Iya, takutnya abang yang sakitnya. Ini yang rusak kayaknya abang dah gitu. Maaf, ampura bisa. Kalau dalam cinta-cintaan tuh menandakan. Udah 41 menit Pak di gua. Emang iya? Ya 10 menit lagi dapat ya. Masih dapat ya? Masih bisa ya? Oke. Yuk. Kalau dalam masalah cinta-cintaan, menurut lu itu jadi patokan udah dewasa belum? Misalnya ya, taruhlah misalnya jadian aja. Oh iya, gimana iya? Ya, gimana? Gimana ya? Enggak, lu udah bilang iya, lu udah iya dulu lah. Karena salah satu dewasa itu di mana kita nggak selalu egois sih. Maksudnya sebenarnya bisa pertemanan, tapi kan cinta itu kan sebenarnya nggak harus pacaran kan. Maksudnya
Betul. Bisa cinta kepada sahabat, cinta kepada Betul. apa Istri, ya kan, teman. sebenarnya kan Iya, betul. dari teman. Tapi ketika misalnya kita bisa sama janda, kan nggak tahu namanya cinta kan nggak harus sama. Iya, Kan nggak harus sama pasal apapun siapapun. dan siapapun. Iya, betul. Iya, tapi di mana kita bisa mengambil keputusan untuk sama-sama jalan, sama-sama enak, menurut gue sih itu salah satu bukti kedewasaan. Sama janda itu termasuk. apalagi kalau sama janda sih lu dewasa banget. Udah punya anak gitu ya, apalagi ya. Nah, iya, mantap tuh. Gue yakin lu lebih cepat dewasa. Ngomongnya udah ceramah terus kalau nongkrong sama temen. Di tongkrong udah nggak ada lawannya, bro. Nggak ada lawan. Teman yang lain disalah-salahin, lu goblok gitu, kayak gitu. Itu kalau dia minta utang diutangin beneran, yang lain ikhlas kok, nggak dibayar lagi juga nggak apa-apa. Kalau menurut lu gimana, ya? Tos? Iya. Cinta itu bentuk cinta dari pendewasaan atau enggak? Pendewasaan, iya. Iya. Menurut gua iya. Kenapa? Disertai dengan tindakan tapi ya biasanya. Contoh kasus. Iya, contoh kasus kayak kesiapan lu menikah. Ya, karena maksudnya ya pasti banyak juga kan di luar sana orang yang tidak siap menikah dalam waktu yang lama gitu. Betul. Ya kan. Ini kalau konteksnya sebenarnya dia mau menikah tapi tidak nikah. Komitmen ya, Pak. Komitmen betul. Gitu. Biasanya disertai dengan tindakan sih kalau menurut gue. Jadi perbedaan ya itu tadi berbarengan dengan tanggung jawab. I see. Kalau gue. Oke. Kita udah berapa menit? Eko gimana, Eko? Kalau lu gimana kok? Putus. Lu tapi udah di tahap mencintai sesuatu belum sih kok? Sesuatu lagi ya Allah. Iyalah, apa? Kalau sesuatu. Ya karena gue kan nggak tahu ya bisa seseorang bisa sesuatu. Sesuatu kan BMW, gue cinta BMW. Juga cinta BMW kan, Tos? harus otomotif yang dicintai. Iya. Karena dia nggak pernah bohong sama kita, Tos. Dan dia selalu mengerti waktunya kita tuh otomotif. Oh gitu. Ya, dia nggak punya hak ngomong. Dia nggak punya hak ngomong untuk mengemukakan pendapat tuh nggak bisa dia itu. Ya Eko kan senengnya yang begitu. Waduh. Satu arah. Sekarang PDW. Oke, kita udah berapa menit kan? 4436. Oke, kita tutup aja dengan satu pertanyaan terakhir, konklusi aja. Satu pertanyaan konklusi ya. Jadi menurut lo, dari Etos dulu deh. Dari Ian dulu deh. Don't grow up. Etos dulu. Oke, dari Etos dulu. Grow up, it's a trap atau bukan? Grow up is a trap atau bukan? Grow up is a trap, tapi itu sebuah keharusan. Jadi buat apa dihindari? Kalau dari lo ya? Ya, mirip-mirip lah. Grow up is a trap, tapi mau nggak mau kita pasti ke sana juga gitu. Mau nggak mau. Trap yang benar-benar pasti kena. Lu. Kita bertiga setuju ya. Jangan grow up. Jangan seperti kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Timnya bakal balik lagi. Eko, Ian, dan Etos. Bye.